Hai guys, welcome to J Channel. Di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman saya mengenai menanam bibit anggur dengan menggunakan sistem hidroponik guys. Menanam anggur dengan media hidroponik ini mungkin tergolong hal yang jarang dilakukan ya guys. Tapi kali ini saya akan mencoba membagi pengalaman saya kepada teman-teman gimana sih cara menanam anggur dengan sistem semi hidroponik atau hidroponik. Sebelum lanjut kita bahas dulu mengenai apa itu hidroponik guys. Hidroponik itu sebetulnya adalah sistem penanaman menggunakan media air, tapi khusus untuk tanaman buah dan sayur seperti melon, tomat. Yang pernah saya lihat ya, biasanya sistem hidroponik itu tetap menggunakan media yang digunakan adalah biasanya ini guys. Di sini ini adalah hidroton. Ini media dari hidroponik tumbuhan buah maupun sayur ya guys. Tapi di pohon anggur ini saya akan meracik media yang sedikit berbeda dari yang sudah umum dilakukan, yaitu menggunakan kokopit, sekam bakar dan sekam mentah, arang kayu, sama sedikit kapur dolomit guys. Ini adalah contoh dari media yang saya gunakan ya guys. Ini ada arang kayu seperti ini, ukurannya kalau bisa yang agak besar ya. Terus sama ini sekam mentah lapuk. Terus ini sekam bakar. Ini yang masih kayak gini ya guys bentuknya. Terus sama ini kokopit. Ini kokopitnya banyak serabutnya ya kebetulan. Nanti kalian pilih yang lebih halus aja, yang bebas dari serabut ini nih guys. Nih. Oke. Dan ini satu lagi kapur dolomit guys. Ya oke, langsung aja ya guys. Saya akan mencoba memindahkan sebuah pohon atau bibit rootstock pohon anggur yang saya punya untuk saya pindahkan ke sebuah pot ini ya guys. Yang nantinya mungkin ini akan menggunakan sistem hidroponik dalam penyiramannya guys. Langsung aja nih guys ya. Kita ambil medianya, kita letakkan di bak dulu. Ini perbandingannya 1:1 ya, kurang lebih itu kopitnya nih. Pakai yang halusnya aja ya guys. Nih serabutnya dipisahin. Tidak lupa nih saya di sini tambahkan ini ya guys, pasir malang. Kenapa ditambahkan pasir malang? Karena media sekam ini sangat ringan ya guys. Tuh, saking ringannya ini seperti apa ya? Seperti kapas gitu, ketiup angin juga terbang kali. Makanya mesti pakai pasir malang dengan perbandingan 1 juga guys, 1 bagian. Sebagai pengikat ini guys. Pengikat dari adukan media tanam ini.
kapur dolomit, kira-kira 1 genggam atau setengah genggam guys, karena ini potnya kan kecil juga ya, tidak terlalu besar ukuran potnya. Ini arangnya ya guys. Sebelumnya arangnya nih kita cuci dulu ya, direndam supaya gosong-gosongnya tidak hitam guys nanti airnya guys. Di bagian bawah pot letakkan arang dulu guys. Ini tujuannya untuk medianya supaya tidak jatuh langsung ke lubang ini guys, ke lubang pot, karena terhalang sama si arang kayunya. Juga ini fungsinya untuk supaya lebih poros guys bagian bawahnya, jadi ada air yang menggenang nanti di bawah sini. Sudah kayak gini. Selanjutnya kita masukkan media yang tadi kita sudah buat. Nih, kayak gini guys. Tuh. Nah, segini, jangan terlalu tinggi supaya rootstocknya bisa terbenam nanti. Ini bahan rootstocknya ya guys. Nih, itu akarnya guys. Ya, kita pindahkan, letakkan di bagian tengah. Ini akarnya subur nih guys, tuh kelihatan nggak? Akarnya sehat nih guys. Kalau kayak gini. Nah, ini ajirnya nih tengah-tengah ya. Nah, terus kita benamkan lagi pakai media yang kita buat tadi. Ini saya nggak tahu ya guys rootstocknya apa nih. Bagi teman-teman yang tahu jenis rootstock yang saya miliki, boleh komen guys buat senior yang menonton video ini. Oke, selanjutnya kita siram jenuh ya guys, pakai air kayak biasa aja guys, nggak usah ditambahin pupuk. Siram jenuh sampai banjir guys. Mungkin kalian ada yang bertanya, ini apaan sih ini merah-merah? Nih, tuh, ini saya pakai salep cambium ya guys, salep cambium bonsai. Dia lebih tahan air guys. Oke guys, kelebihan dari media ini itu air yang mengalir tuh bersih ya guys. Kalian bisa lihat ini, semakin lama kalian siram maka airnya akan makin bersih. Nah, itu bertujuan untuk nantinya kita akan letakkan wadah di bawahnya guys, kayak gini. Nah, selanjutnya dari wadah ini kalian beri lubang untuk sirkulasi udara di pot ini ya guys. Untuk penyiraman hidroponiknya kalian bisa masukkan pompa jenis akuarium yang akan dipompa lagi airnya nanti ke atas ini guys. Nah, begitu seterusnya
sistem ini akan bekerja menyirami pohon anggur kalian, pohon anggur yang saya tanam guys. Karena jika tidak menggunakan sistem ini, menurut saya ada sedikit kerugian ya guys. Kerugiannya dimana pupuk yang kita berikan biasanya kalau terlalu banyak akan terbuang sia-sia juga nanti guys, mengalir ke bawah, terbilas gitu guys. Dengan menggunakan media tampungan di bawah pot ini, sedikit banyaknya pupuk yang tadinya terbuang bisa kita gunakan kembali guys buat memupuk pohon yang kita punya. Itu pun dengan takaran dan pH yang nanti akan kita manipulasi. Kalau pH terlalu asam, kalian bisa tambahkan pH up, atau mungkin jika kurang asam kalian bisa tambahkan pH down ya, untuk sistem hidroponik guys. Tapi bisa juga dengan kapur dolomit guys, seperti yang tadi saya terapkan. Cuma untuk perubahan pH biasanya bertahap ya, nggak bisa langsung turun drastis. Kecuali jika kalian ingin pH yang langsung turun, itu caranya kalau versi saya ya, saya siram dengan air yang banyak guys. Medianya kalian siram dengan air yang banyak sampai media ini benar-benar netral lagi, karena terbilas dengan air yang mengandung pH netral guys. Kenapa dalam media ini saya tidak menggunakan media tanah ya guys? Karena media tanah umumnya bertentangan sih dengan hidroponik. Soalnya kalau kita pakai tanah, otomatis nanti air yang bersirkulasi yang akan kita pompa lagi untuk penyiraman selanjutnya itu akan keruh guys biasanya, dan akan menyumbat pompa juga. Nanti pompanya cepet rusak guys kalau airnya keruh, kotor, dan mungkin berpasir gitu ya. Nah, untuk media ini aman guys. Dan untuk contohnya, saya di sini sudah ada di belakang saya 2 buah pohon yang baru 1 minggu lebih ya saya tanam nih guys. Ini menggunakan sistem hidroponik guys, mungkin semi hidroponik ya. Nah, kalian bisa lihat ini medianya nih. Yang ini rootstock sambung sisip, ini jenis Gospi. Dan yang ini jenis Dickson. Dan untuk yang Dickson ini sambung pucuk guys. Nih, kalian bisa lihat di sini, ini sambungannya ya guys. Nih, ini grafting sambung pucuk. Yang Gospi tadi sambung sisip guys. Untuk penyiraman ini sepenuhnya dikontrol sama solar panel ya guys. Penyiramannya ini nggak bisa terus menerus guys untuk pohon anggur, karena bisa membuat pohon anggurnya ini jadi busuk akar atau stuck guys pertumbuhannya, atau malah bisa mati juga kali guys kalau terlalu sering disiram. Oleh karena itu ini saya siram sekitar 3 hari sekali, bahkan
medianya ini tetap lembab sampai bertahan bisa 5 hari sampai seminggu guys, karena ini potnya besar ya, dan bibitnya pun mungkin masih kecil. Mungkin kalau sudah besar dia akan konsumsi lebih banyak air. Tapi untuk kondisi pohon anggur yang sebesar ini nih, yang saya alami, ini sangat minim sekali dia konsumsi airnya guys. Nih cara kerja dari sistem semi hidroponik ini kayak gini guys. Di sini ada pipa. Pipanya ini saya beri lubang ya guys. Nih di sini kiri dan kanan guys. Nih. Kalian bisa lihat. Ini terhubung ke pipa bagian bawah nih guys. Nih. Ke sini guys. Nah, di sini di tandon bawahnya ini saya beri lubang ya guys. Nih. Kalian bisa lihat di sini, di sekeliling dari bagian atas ini saya beri lubang untuk sirkulasi udara di pot sini ya, di atas. Jadi potnya ini masuk ke dalam ember ini guys. Nah ini untuk bak kontrol ya. Nih. Biasanya saya cek pH dari sini. Nih. Dalam airnya nih. Ini adalah sistem penyiraman yang ini guys ya, lubang kiri kanan ini. Satu hal yang kalian perhatikan, bagian dari sambungan graftingan ini, sambung pucuknya ini jangan sampai tersiram air ya guys. Apabila umur sambungannya masih muda atau masih baru di grafting, ini nggak boleh kena air guys, nanti bisa busuk. Tapi untuk usia grafting yang sudah lama dan bahkan sudah harus dibuka, ini kayak gini sudah harus dibuka nih plastiknya karena sudah genting. Ini udah boleh sebetulnya kena air. Nih terus ini batang rootstock sampai sini. Ini nggak kesiram ya guys. Nih saya siramnya cuma bagian kiri dan kanan dari pohon ini. Dan untuk yang satunya yang ini, nah ini lebih kompleks lagi karena ini airnya sistemnya memutar guys, mengelilingi daripada ini guys, rootstock dan graftingnya. Ini saya pakein pupuk jenis NPK ya, pupuk vegetatifnya, dengan ppm nih sedikit aja guys, jangan banyak-banyak, sekitar 200 ppm palingan, karena kalau kebanyakan nih overdosis guys. Dan kalau durasi siramnya ini paling 3 hari sekali, sekitar 5 menit guys, 3 sampai 5 hari sekali. Kalau enggak, nanti kalian bisa lihat nih, sini contohnya, daunnya menjadi pinggirnya agak keriting dan kemarin sempat gosong nih, agak gosong dikit, sehingga ini saya hentikan nih penyiramannya. Dan setelah saya hentikan penyiraman, ini bisa dilihat daun berikutnya lebih fresh ya, lebih bagus. Jadi intinya terlalu sering disiram itu juga nggak bagus ya guys, untuk tanaman yang masih kecil ini. Saya nggak tahu untuk pohon anggur yang sudah masuk ke fase generatif ataukah memang lebih banyak konsumsi airnya. Karena yang saya alami nih untuk bibit, jangan terlalu banyak guys siramnya. Untuk pupuknya ini berkisar di 200
60 ppm ya, karena tadi air biasanya ini ada di 60 ppm guys. Mungkin untuk kedepannya akan kita tambahkan mengikuti pertumbuhan si pohon nih guys. Kayak gini, ini pompanya tuh sini ya guys. Sistem ini saya menggunakan panel surya ya guys, bisa dilihat di atas sana panel surya yang saya ubah energinya menjadi energi AC 220 volt untuk menghidupkan pompa akuarium yang berada di bagian dalam dari tandon ini guys. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa tambahkan ini guys nih, atap transparan supaya media pot yang besar ini tidak bercampur dengan air hujan guys. Jika hujan turun deras, yang bercampur pun sebenarnya nggak masalah sih, karena dia juga kan air hujan. Cuma lebih bagusnya kalau memang airnya itu terkontrol guys sama kita, pH-nya dari mulai nutrisinya yang kita simpan di dalam tandon. Untuk pertumbuhan daun ini masih belum terlalu bagus ya guys. Nah, nanti ini akan terubus lagi daun yang lebih fresh. Ini kalian semprot saja nih pakai, kalau punya hormon kasih hormon biar dia lebih segar lagi dan lebih vigor guys. Oke, untuk hasil selanjutnya kita akan uji menggunakan ini guys, alat pH dan porositas testernya nih guys. Kita lihat seberapa poros sih dari media ini guys yang kita racik tadi. Nah, ini kalian bisa lihat, ini dry plus. Ini artinya kurang siram ya guys, karena ini belum dihubungkan nih ujungnya, kering sekali. Usahakan kalian lap dulu untuk mengkalibrasi alat ini guys. Nah, ini langsung colok sini guys. Nah, kalian bisa lihat indikator ini porositas berada di angka normal ya guys, yang artinya media ini sudah cocok porositasnya untuk tanaman guys, karena tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering, normal. Untuk cahaya ini pencahayaannya low ya guys, low min nih, karena ini kurang terkena matahari di bagian sini. Kalian bisa letakkan di bagian yang terik seperti ini guys. Nih, ini cahaya mataharinya dapet, ini bagus banget guys buat tumbuhan anggur ini guys. Kita akan cek yang sebelah sini. Nah, ini juga normal ya guys. Kalian bisa lihat normal. Untuk pH kita cabut lagi, kita lap. Kita ubah dulu mode pH. pH ini berada di angka 6,5 ya guys, yang artinya nih memenuhi syarat tumbuh dari sebuah pohon anggur guys. Oke, sekian ya guys
vlog kali ini berbagi bagaimana caranya saya dalam membudidayakan pohon anggur yang saya tanam ini dengan menggunakan sistem hidroponik atau semi hidroponik. Semoga dapat menginspirasi kalian dalam menanam pohon anggur. Dalam hal ini saya tidak bermaksud untuk menggurui ya guys, saya hanya berbagi, men-share bagaimana caranya saya menanam hidroponik ini guys, pohon anggur. Dan untuk perkembangannya nanti akan saya update, saya akan tunjukkan lagi perkembangannya, bagaimanapun hasilnya pohon anggur ini bisa berkembang atau tidak di media yang seperti ini dengan cara hidroponik. Terima kasih ya guys sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk di like dan di subscribe, dan sampai jumpa lagi di vlog JH Channel selanjutnya. See you, bye.